Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Kita bertemu lagi dalam channel ini. Hari ini kita akan membahas latihan soal-soal kelas 6, tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Latihan soal tema 6, subtema 2, pembelajaran 3, kelas 6 SD. Bagian 1. Nomor 1. Manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran adalah A. Mencerdaskan kehidupan bangsa, B. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, C. Menuju masyarakat modern yang berdasarkan Pancasila, D. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jawabannya A. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nomor 2. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara A. Berat sebelah, B. Seimbang, C. Sederhana, D. Berlebihan. Jawabannya B. Seimbang. Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Manfaat gotong royong bagi masyarakat adalah dapat menumbuhkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dan bangsa, mengembangkan atau menciptakan rasa kebersamaan antar masyarakat yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya jaminan berupa upah atau pembayaran dalam bentuk lain. Kegiatan gotong royong dilakukan cukup dengan adanya pemberitahuan pada warga masyarakat mengenai waktu pelaksanaan kegiatan tersebut akan berlangsung. Nomor 3. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Nilai gotong royong di pedesaan, B. Manfaat gotong royong, C. Keselarasan menjadi suatu kebutuhan, D. Untung ruginya dalam melakukan gotong royong. Jawabannya B. Manfaat gotong royong. Nomor 4. Berikut termasuk manfaat gotong royong adalah A. Sebagai ajang pamer akan kekayaan pada masyarakat lain, B. Dipengaruhi oleh materi dan sistem upah sehingga diperhitungkan, C. Mengakibatkan masyarakat bercerai-berai, D. Menumbuhkan persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa. Jawabannya D. Menumbuhkan persatuan dan kesatuan masyarakat bangsa. Nomor 5. Gotong royong dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik yang berada di desa maupun di kota. Di perkotaan, nilai gotong royong ini sangat berbeda dengan gotong royong di pedesaan. Di perkotaan, segala sesuatu sudah banyak dipengaruhi oleh materi dan sistem upah sehingga akan diperhitungkan untung ruginya dalam melakukan gotong royong. Informasi penting dari teks bacaan di atas adalah A. Gotong royong dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota. B. Manfaat gotong royong bagi masyarakat adalah dapat menumbuhkan persatuan dan kesatuan. C. Kegiatan gotong royong dilakukan cukup dengan adanya pemberitahuan pada warga masyarakat. D. Nilai dan perilaku gotong royong bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pandangan hidup. Jawabannya A. Gotong royong dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Nomor 6. Berikut bentuk partisipasi siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia kecuali A. Manfaat gotong royong bagi masyarakat, B. Menjalin hubungan baik dengan seluruh warga sekolah, C. Mematuhi seluruh tata tertib sekolah secara ikhlas serta bertanggung jawab, D. Mengikuti upacara yang diadakan sekolah. Jawabannya A. Manfaat gotong royong bagi masyarakat. Nomor 7. Berikut yang bukan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah A. Jaminan berupa upah atau pembayaran dalam bentuk lain, B. Menolak campur tangan atau intervensi asing, C. Siap sedia membela tanah air, D. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan. Jawabannya A. Jaminan berupa upah atau pembayaran dalam bentuk lain. Nomor 8. Sebagai pelajar, cara yang dilakukan untuk mengisi kemerdekaan adalah A. Menjaga keutuhan bangsa dan negara, B. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan, C. Belajar dengan sungguh-sungguh, D. Meningkatkan kemandirian bangsa. Jawabannya C. Belajar dengan sungguh-sungguh. Romawi 2. Nomor 1. Apa manfaat adanya pemenuhan hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak? Jawabannya, pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak yaitu meningkatkan warga negara Indonesia dan mengurangi angka pengangguran. Nomor 2.
Alinea berapakah yang menyatakan tujuan nasional bangsa Indonesia? Jawabannya alinea keempat. Nomor 3. Perhatikan paragraf berikut. Gotong royong dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik yang berada di desa maupun di kota. Di perkotaan, nilai gotong royong ini sangat berbeda dengan gotong royong di pedesaan. Di perkotaan, segala sesuatu yang sudah banyak dipengaruhi oleh materi dan sistem upah, sehingga akan diperhitungkan untung ruginya dalam melakukan gotong royong. Adapun di desa, gotong royong belum banyak dipengaruhi oleh materi dan sistem upah, sehingga kegiatan gotong royong diperlukan sebagai suatu kerukunan antar sesama dalam satu kesatuan wilayah atau kekerabatan. Tentukan gagasan utama paragraf di atas. Jawabannya, perbedaan gotong royong di pedesaan dan di perkotaan. Nomor 4. Bagaimana cara kita bersyukur atas kemerdekaan yang diperoleh para pahlawan zaman dahulu? Jawabannya, rasa syukur dapat diwujudkan dengan mengisi kemerdekaan sesuai kemampuan, keahlian, dan keterampilan masing-masing. Kita harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan menumbuhkan sikap toleransi dan kerjasama antar warga. Nomor 5. Sebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silakan anak-anak pilih beberapa pilihan jawaban berikut. Cukup 2 saja bisa. Nomor A. A. Siap sedia membela tanah air. B. Menjaga keutuhan bangsa dan negara. C. Menolak campur tangan atau intervensi asing. D. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan. D. Melestarikan budaya daerah di Indonesia. F. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan hari-hari. D. Menggunakan produk dalam negeri. Bagian 2. Nomor 1. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak, tidak lupa kita juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Kalimat utama paragraf di atas adalah A. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. B. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. C. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara atas terpenuhinya hak yang dimiliki. D. Setiap warga negara memiliki hak. Jawabannya B. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nomor 2. Contoh pemenuhan hak dalam bidang pendidikan adalah A. Setiap warga berhak mendapatkan kepastian hukum. B. Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun. C. Setiap warga berhak mendapatkan tunjangan kesehatan. D. Setiap warga berhak mendapatkan kelayakan alat transportasi. Jawabannya B. Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun. Nomor 3. Contoh pemenuhan hak dalam bidang ekonomi adalah A. Setiap warga berhak mendapat kepastian hukum. B. Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun. C. Setiap warga berhak mendapatkan tunjangan kesehatan. D. Setiap warga berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jawabannya D. Setiap warga berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nomor 4. Supaya dapat menjadi bangsa yang maju dan terus berkembang dengan baik, maka seluruh rakyat Indonesia harus A. Bersatu dan bergotong royong. B. Beradu berpendapat dan selalu berdebat. C. Berlomba dan memicu konflik. D. Bergotong royong dan memberontak. Jawabannya A. Bersatu dan bergotong royong. Nomor 5. Contoh sikap yang mencerminkan cinta NKRI adalah A. Berkelahi dengan teman beda suku. B. Mengejek budaya daerah lain. C. Berteman dengan orang dari daerah manapun. D. Memilih teman hanya dari satu daerah saja. Jawabannya C. Berteman dengan orang dari daerah manapun. Nomor 1. Apa yang dimaksud kalimat utama dalam paragraf? Jawabannya, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nomor 2. Sebutkan hak-hak warga negara dalam bidang ekonomi. Jawabannya A. Hak mendapatkan gaji atau upah yang sesuai standar hidup minimum. B. Hak mendapatkan cuti. C. Hak menciptakan atau memiliki usaha atau pekerjaan. Nomor 3.
Sebutkan hak-hak warga negara dalam bidang hukum. Jawabannya diantaranya hak A. Hak didampingi pembela dalam pemeriksaan di pengadilan. B. Hak untuk mengajukan banding, kasasi, dan gerasi. C. Masyarakat berhak mendapat advokasi, perlindungan, atau pemenuhan pelayanan. D. Setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan. Nomor 4. Jelaskan wujud partisipasi rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI di lingkungan keluarga. Jawabannya, menjalin kerukunan antar anggota keluarga, mematuhi aturan di dalam keluarga. Nomor 5. Tuliskan wujud partisipasi rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah. Jawabannya, menjalin kerukunan antar warga sekolah, mematuhi aturan sekolah. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga membantu dalam belajarnya. Terima kasih atas semangat belajarnya. Tetap semangat!